Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fi din, azakumullah. Hikmah dan pelajaran yang ke-17 di balik corona ini adalah innama hadhil hayatud dunya mata'. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah senang atau bersenang-senang belaka. Ikhwani fiddin azakumullah, apabila kita memperhatikan virus yang begitu kecil yang tidak bisa dilihat kecuali apabila kita menggunakan mikroskop, makhluk yang begitu lemah, yang apabila kita berjemur sejenak dia di matahari dia akan mati. Dia begitu lemah, begitu kecil. Tapi makhluk yang kecil ini telah menjadikan hidup kita di dunia ini tidak menentu. Dia telah merampas ketenangan kita. Dia telah merampas kenikmatan-kenikmatan beribadah kita. Dia telah merampas keamanan kita. Dia telah merampas kenyamanan kita. Dan yang lain-lainnya. Maka ikhwani fid din a'azakumullah, kehidupan dunia yang seperti ini keadaannya. Hari ini kita senang, tiba-tiba kita sedih, tiba-tiba kita susah, kita tertawa, tiba-tiba kita menangis. Keadaan kehidupan dunia yang seperti ini, yang senantiasa berubah-berubah. Sekarang kita kaya raya, dalam sekejap kita menjadi orang yang paling miskin. Sekarang kita adalah orang yang sehat, dalam sekejap kita menjadi orang yang sakit, lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kita ngumpul dengan keluarga, dalam sekejap semua hilang. Sekarang kita tertawa, tersenyum, bercandaria. Dalam sekejap kita menangis dan kita bersedih. Maka ikhwani fiddin azakumullah, dunia yang seperti ini keadaannya, apakah pantas bagi orang yang berakal, apalagi orang-orang yang beriman, untuk menganggap dunia ini adalah tempat yang abadi, tempat yang kekal, yang demi dunia ini kita harus mengorbankan segala-galanya, mengorbankan akhirat, mengorbankan ibadah, mengorbankan keluarga, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, mengorbankan umur. Orang yang berakal saja tidak mau demikian, apalagi orang-orang yang beriman. Ikhwani fiddin azakumullah, barang siapa yang tidak mau mengambil pelajaran dari hakikat dunia ini, maka musibah-musibah dan malapetaka akan memaksanya untuk mengambil pelajaran. Tapi dengan datangnya musibah-musibah dan malapetaka juga dia tidak mengambil pelajaran, maka orang ini adalah orang yang hatinya sudah mati, hatinya sudah membatu. Ikhwani fiddin azakumullah, jika demikian keadaan dunia ini, maka itu berarti kita harus mempersiapkan diri, memperbanyak ibadah-ibadah, memperbanyak ketaatan-ketaatan, memperbanyak ketakwaan
untuk sesuatu yang abadi, untuk akhirat yang tidak ada susahnya sama sekali, tidak ada sedihnya sama sekali, tidak ada sakitnya sama sekali, tidak ada gelisahnya sama sekali, tidak ada kekacauan sama sekali, tidak ada iri hati, tidak ada orang yang berghibah. Yang ada adalah kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan yang abadi. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, itu berarti kita harus mengorbankan kesenangan-kesenangan yang bercampur dengan kesedihan yang ada di dunia ini untuk kita meraih kesenangan-kesenangan dan kenikmatan yang abadi yang ada di akhirat. Ikhwani fiddin azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara. Allah berfirman, "Afara'aita in matta'nahum sinin, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un." Yang artinya adalah, maka bagaimanakah menurutmu apabila kami berikan mereka kenikmatan bertahun-tahun. Bertahun-tahun kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, makan yang enak, bahagia, kemudian harta yang banyak, rumah yang mewah, kendaraan yang megah, semua kenikmatan-kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Lalu tibalah azab yang telah diancamkan, dijanjikan kepada mereka. Ikhwani fiddin azzakumullah, lihat saja orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bertahun-tahun, sejak dia kecil sampai dia tua, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya sebuah penyakit, maka dia mengatakan, ambil semua harta ini dan berilah aku kesehatan. Dia sanggup mengorbankan semua yang dia miliki. Yang penting dia diberikan kesehatan. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun." Lalu tiba kepada mereka azab yang telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka niscaya hilang semua kesenangan-kesenangan itu. Dia akan lupa kepada semua kesenangan-kesenangan itu. Ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Yu'ta bi an'ami ahli al-ard min ahli an-nar." Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini, namun dia penghuni neraka. Lalu dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan lagi. Hanya masuk kemudian keluar. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Har ra'aita ni'matan qat?" Pernahkah engkau melihat suatu kenikmatan? Apa katanya? "La wallahi ya Rabb ma ra'aitu ni'matan qat." Tidak, demi Allah aku tidak pernah melihat kenikmatan sama sekali. Padahal hidupnya dari sejak dia kecil sampai dia tua, hidupnya dalam keadaan nikmat. Namun begitu dimasukkan satu kali saja, sejenak kemudian dikeluarkan, dia lupa semua kenikmatan-kenikmatan itu. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang paling sengsara hidupnya, namun dia penghuni surga. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, kemudian dikeluarkan lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Har ra'aita bu'san qat?" Pernahkah engkau merasakan kesengsaraan? Dia mengatakan, "La wallahi ma ra'aitu bu'san qat." Tidak, demi Allah aku tidak pernah melihat kesengsaraan, keterlantaran sama sekali. Padahal hanya sekedar masuk kemudian keluar. Nah, demikianlah ikhwani fiddin azakumullah. Bagaimanapun nikmat kita, jika Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita malapetaka, kenikmatan-kenikmatan itu semua kita akan lupakan. Kemudian Allah menjelaskan di dalam ayat ini, "Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un." Tidak berguna lagi kenikmatan-kenikmatan yang telah kami berikan kepada mereka. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, demikianlah hakikat dunia ini. Saat ini kita senang, sebentar lagi kita akan menjadi sedih. Sekarang kita sehat walafiat, secepat itu pula kita akan sakit dan lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nas'alullah salamun afiyah. Dan banyak kita melihat ikhwani fiddin azakumullah, orang yang tertawa
mereka tawa tiwi. Di saat mereka tertawa, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka serangan jantung, atau Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka penyakit stroke, sehingga hilang cerianya, hilang tawanya, semuanya hilang. Ikhwani fiddin azakumullah, itulah hakikat dunia. Maka apakah pantas dunia yang seperti ini kita habiskan untuknya umur kita, waktu kita untuk meraihnya? Tidak pantas ayyuhal ikhwan. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isbu'ahu fi hadhihi wa asyara bis sababah fil yammi falyanzur bima yarji'." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, tidaklah dunia ini di akhirat kecuali seperti orang yang memasukkan jarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jari telunjuknya ke dalam laut. Maksudnya, jika dibandingkan dunia dengan akhirat, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat, maka ibarat orang yang memasukkan jarinya ke dalam laut. Falyanzur bima yarji', maka lihatlah air-air yang nempel di jarinya itu, itulah kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Sementara laut itu adalah kenikmatan akhirat. Ya subhanallah, berapa persentasenya? Tidak bisa dipersentasekan itu ayyuhal ikhwan. Jadi kenikmatan di akhirat ini begitu banyak dan abadi dan kekal. Maka sungguh lemah akal orang yang mengejar hanya kenikmatan di dunia kemudian dia melupakan kenikmatan yang ada di akhirat. Ikhwani fiddin azakumullah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan-kesenangan yang memperdaya manusia, yang menipu manusia. Maka ikhwani fiddin azakumullah, bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita ujian dan cobaan, memang itulah sifat dunia. Dan itu ada awalnya dan ada akhirnya. Ini pasti akan berakhir. Maka ikhwani fiddin azakumullah, meskipun kita ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala wabah seperti ini, maka hendaklah kita senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti ini, kita seharusnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak beristighfar, lebih banyak bertobat kepadanya, lebih banyak memujinya. Kenapa demikian? Agar Allah Subhanahu wa taala menggantikan kesengsaraan yang ada di dunia ini digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi tentang dunia. Dia mengatakan, ad-dunya gharrarah, ghaddarah, khadda'ah, makkarah. Dunia ini adalah penipu, pembohong, senantiasa melakukan makar bagi manusia. Tadhunnu muqimah wa hiya sayyarah. Engkau mengira bahwa dia akan tetap seperti itu, padahal dia berubah-berubah, berganti-ganti. Dan engkau mengira bahwa dia berdamai denganmu, padahal dia adalah setiap saat akan menyerangmu. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan anggaplah dunia ini adalah sebagai titian, hanya sekedar untuk kita menyeberang menuju akhirat. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, mari kita sabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kita di dunia ini, karena di akhirat ada kesenangan-kesenangan yang abadi. Dunia bukan tempat kita untuk bersenang-senang, tapi dunia ini tempat kita untuk diuji, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bala-bala dan fitnah-fitnah, dan jika kita sabar maka balasannya di akhirat nanti adalah kita akan bersenang-senang, kesenangan yang abadi, kesenangan yang sempurna.
Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.